Sekalipun misa dirayakan dalam bahasa Jepang dan bahasa manapun, seorang Katolik dari Indonesia tetap bisa ikut terlibat karena merasa akrab dengan struktur dan makna setiap bagian misa. Itulah wajah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Katolik sampai selesai. Dari Roma sampai ke puncak Andes, liturgi kudus tetap jadi fondasi keras. Di gereja bata merah atau kapel bambu, Kristus turun nyata bukan simbol semu. Dari Vatikan ke desa terpencil, altarnya satu, arahnya tak berpindah. Hosti yang sama, doa yang abadi, liturgi bukan gaya tapi misteri ilahi. Sabda dibuka, umat dengar serentak, dari kidung Latin sampai bahasa Dayak. Tiap langkah misa sudah ditata, dari Kyrie sampai Agnus Dei yang mulia. Satu liturgi di seluruh dunia, satu korban untuk umat manusia, satu altar dari zaman ke zaman. Gereja Katolik berdiri dalam kesatuan. Ordo misa tak berubah, butuh dan setia, dari ritus pembuka sampai doa penutupnya. Liturgi sabda, ekaristi kudus, dua pilar suci yang jadi pusat arus. Paus menetapkan, umat melaksanakan, gereja seluruh dunia pun menyatu dalam perayaan. Waktu bisa beda, tempat bisa lain, tapi misteri Kristus tetap yang kita rayakan. Main bukan salin tempel, ini tradisi, dari rasul sampai imam hari ini. Misalnya dibuka, altar menyala, iman Katolik tegak, tak mudah goyah. Demi tak bicara seragam kosong, tapi kesatuan yang hidup dan kokoh. Setiap umat di belahan bumi manapun menghadap ke salib, ke altar, ke satu Tuhan. Di katedral besar